Sok diklik got it-nya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pertemuan kita pertama untuk mata kuliah metode penelitian di kelas komunikasi penyiaran Islam STAI Al-Masturiyah Kipar Sukabumi. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya kalian bisa lihat slide yang nanti akan disampaikan. Aturan perkuliahan kita seperti apa, dan ini akan kita lakukan sejak dari mulai hari ini. Nah, kita mau masuk ke tahapan pertama untuk pertemuan ini dengan rencana pembelajaran semester ataupun RPS dan kontrak belajar. Mudah-mudahan bisa terlihat. Untuk timeline, kemudian topik kuliah dan waktu itu akan kita mulai dari pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan itu sudah langsung diskusi, dan kalau untuk diskusinya itu akan lebih banyak kalian yang akan melakukan proses penelaahan, membuat artikel dan lain-lain. Tapi nanti kita akan coba fleksibel saja, kira-kira posisi diskusinya akan di pertemuan keberapa, apa pertemuan ketiga atau pertemuan keempat, nanti kita akan lihat ya. Oke, pertama timeline. Jadi dari mulai sekarang kan pertemuan pertama itu tentang kontrak kuliah, RPS dan motivasi. Isinya tentang kontrak, materi-materinya apa, kemudian aturan perkuliahannya seperti apa. Karena mata kuliah metode penelitian untuk semester ini ada di semua prodi, jadi otomatis yang akan disampaikan pun itu sifatnya umum, baik untuk PAI, HES, dan juga KPI. Maka yang akan lebih banyak nanti bicara tentang bagaimana untuk KPI khususnya, karena sekarang yang lagi kuliah ini adalah KPI atau komunikasi penyiaran Islam dan metodologi penelitiannya. Itu dijadikan sebagai bahan untuk perkuliahan di minggu depan. Ya. Kemudian minggu depan lagi untuk pertemuan ketiga tentang proses penelitian. Jadi kalian nanti bikin kelompok, tapi kalau ini kan jumlahnya hanya 10 ya. Karena hanya 10 orang, jadi setiap orangnya nanti akan presentasi materi masing-masing. Jadi mulai minggu depan sudah mulai menyusun, dari mulai hari ini sudah mulai menyusun materi untuk membuat artikel yang nanti dipaparkan pada saat presentasi mata kuliah minggu depan. Nah, karena jumlahnya hanya 10, berarti per orang itu mendapatkan tema masing-masing. Nanti kita akan coba tulis di pertemuan kedua nanti siapa yang akan tampil untuk diskusi kelompok 1. Jadi prinsipnya diskusi kelompok, tapi penyajiannya adalah mandiri atau masing-masing. Kemudian pertemuan keempat itu materinya tentang pemilihan topik penelitian dan pengumpulan data awal. Kemudian pertemuan kelima ini masih ada kata-kata ekonomi syariah, harus diganti. Untuk pertemuan kelima itu tentang perumusan masalah penelitian, baik untuk PAI, HES, dan juga KPI. Jadi ini akan kita coba bahas di pertemuan kelima. Pertemuan keenam tentang penyusunan teori dan pengajuan hipotesis untuk kelompok 5. Lalu kelompok 6 di pertemuan ke-7
Itu tentang desain penelitian, PAI, HES, dan KPI. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau kalian kelasnya KPI berarti desain penelitian komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-8 itu UTS. Pertemuan ke-9 itu rancangan data penelitian. Itu tentang di materi yang berkaitan dengan PAI, HES, dan juga KPI. Pertemuan ke-10 tentang instrumentasi dan skala pengukuran. Nah, ini untuk seluruh juga PAI, HES, dan KPI. Lalu untuk yang 11, rancangan teknik dan metode pengumpulan data penelitian untuk KPI khusus. Kemudian untuk 12, rancangan populasi dan sampel penelitian khususnya untuk KPI. Kemudian untuk ke-13 itu rancangan teknik analisis data dalam penelitian PAI, HES, dan juga KPI. Lalu yang ke-14 itu tata cara penulisan laporan penelitian. Lalu ke-15 latihan menulis proposal penelitian. Dan yang ke-16 adalah evaluasi sumatif atau UAS. Ini akan coba ganti dulu. Karena hanya ada 10 ya, jadi kita akan buat 10 pertemuan itu maksimal akan dilaksanakan di minggu depan. Jadi dari mulai sekarang, di sini kan untuk kelas KPI, total mahasiswanya ada 10. Ada Adistia Nurul, ada Ajeng Nurbaiti, ada Lutfiyatunufus, ada Neng Nesya Nurmala, ada Siti Fatimatu Zahra, ada Siti Lutfiah, ada Encep Maulana Nawawi, ada Fikri, kemudian ada Reza Fadilah, dan Samsul Falah. Jadi karena ada 10 orang, maka nanti akan kita coba langsung di pertemuan minggu depan itu sudah membahas tentang KPI dan metodologi penelitiannya. Nah, ini mungkin masih masih jauh ya, masih angan-angan. Kakarak di pertemuan pertama guys mulai bikin makalah. Memang harus begitu supaya jadi semuanya dibuat. Nah, ini juga harus diingat bahwa minggu depan itu tidak hanya kelompok satu saja yang tampil, tapi semua mahasiswa yang 9 orangnya lagi itu sudah menyelesaikan pembuatan artikelnya. Jadi akan kasih waktu 5 hari dari mulai sekarang untuk menyusun artikel dan juga menyusun PowerPoint-nya, dan nanti dikumpulkan pada hari Kamis minggu depan. Jadi Kamis itu sudah dikumpulkan. Bagaimana cara pengumpulannya nanti dikasih tahu ya, nanti dikasih tahu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di mata kuliah ini ada tugas-tugas yang harus dibuat. Apa saja tugas-tugasnya? Nah, ini mungkin akan coba dihapus salah satu. Nih, coba dilihat. Tugas mata kuliah metodologi penelitian PAI, HES, dan KPI. Yang pertama ada resume mingguan. Ini kalau resume mingguan itu nanti untuk formatnya dikirim di grup ya, nanti dikirim di grup. Itu dilakukan dalam rangka mengumpulkan, menyusun materi-materi yang sesuai dengan pointer-pointer kuliah. Tadi kan kuliah tuh pointernya ini nih. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang nanti kalian buat untuk yang resume mingguan, karena resume mingguan, itu dibuat berdasarkan referensi-referensi yang terkait dengan metode penelitian. Pasti bingung kudu kumaha nulisna, nanti juga dijelaskan, tenang saja ya. Kemudian yang kedua itu artikel dan PPT untuk penyajian diskusi. Yang itu harus selesai minggu depan. Hari Kamis minggu depan harus sudah selesai. Semuanya. Jadi mau yang tampil kedua, ketiga, ke-10, ke-9, pokoknya beresnya minggu hareup. Gitu. Kenapa?
Karena jangan sampai ada kesan, aduh orang nu kahiji berarti orang ripuh atuh, sementara nu ke-10 tenang-tenang wae. Enggak. Pokoknya mau yang ke-10, mau yang ke-9, mau yang ke-1, kedua, minggu depan hari Kamis itu sudah mengumpulkan artikel dan PowerPoint-nya. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini membuat video presentasi mandiri. Nah, ini untuk kalian menyampaikan apa yang nanti disampaikan dalam, jadi baik sebelum ataupun setelah penyajian kelompok diskusi, kalian harus melakukan presentasi dari materi yang kalian sampaikan itu. Ya. Nanti akan kita coba berikan ilustrasinya, simulasinya seperti apa. Lalu yang keempat, ada proposal penelitian. Nah, ini kalau untuk proposal penelitian itu tugas akhir. Tugas akhir yang kalian perlu mengkaji tentang bagaimana cara membuat proposal penelitian. Jadi, walaupun masih semester 5, karena ada mata kuliah metode penelitian, maka capaian dari perkuliahan ini adalah kalian harus sudah memahami bagaimana cara menyusun proposal skripsi. Kalau ada pertanyaan, Kang, kan waktunya masih panjang, kita masih semester 5. No, nggak ada yang panjang. Udah masuk semester 5, beres, masuk semester 6. 6, PPL, KKN, dan lain-lain. Semester 7 sudah pengajuan judul. Nah, jadi kita mulai persiapkan pengajuan judul untuk skripsi itu di awal sebelum kamu semua diminta untuk menyusun proposal. Nah, berarti ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ini contoh buat kalian semua, tolong dicatat baik-baik. Kalau yang suka lupa, tolong dicatat. Berarti kalian pertama harus memiliki buku pedoman penulisan skripsi yang ada di STI Al-Masturiah. Tolong dicatat tuh. Kalian harus memiliki buku pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh STI Al-Masturiah. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian memiliki bukunya, yang dilakukan oleh kalian adalah membaca isinya. Lalu, kalau sudah membaca isinya, kalian persiapan untuk kalian lakukan proses menulisnya sesuai dengan panduan buku pedoman itu. Ini biasanya kalau mahasiswa yang semester akhir, yang sekarang lagi skripsian, itu biasanya pada punya, atau yang kemarin itu sudah punya. Nah, kemudian yang kelima, nah ini yang kelima ada lagi yang tugas lain, yaitu 5 buah opini di media online, bukan di akun medsos pribadi selama 1 semester berjalan. Jadi karena kalian ini kan jurusannya komunikasi penyiaran Islam, berarti lebih dekat dengan kemampuan untuk menjadi jurnalis sebetulnya. Nah, salah satu jurnalis itu memiliki kemampuan menulis. Nah, maka yang diharapkan dari mata kuliah ini, selain kalian mengerjakan tugas-tugasnya, juga kalian melakukan proses untuk menyusun sebuah tulisan yang dapat dipublikasikan untuk dikomunikasikan dengan para pembaca. Nah, ini berarti kalian harus punya punya himmah, keinginan untuk mau menulis itu. Jadi tugas selama 1 semester itu ada 5, ya. Dan tolong ini dicatat baik-baik supaya tidak lupa. Kalau perlu difoto kumaha lah gitunya, nah, biar tidak lupa. Nah, kita akan lihat sesuatu tugas-tugas di mata kuliah ini. Pertama, tentang tugas resume mingguan. Oke. Tugas resume mingguan itu pertama ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan, bukan yang lain. Jadi kalian nggak boleh ngajokikan tulisan itu kepada orang lain, tapi harus tulisan kalian sendiri. Kemudian, topik materi resume mingguan berurutan sesuai dengan topik materi kuliah selama 14 topik selain UAS dan UTS. Ya. Paham mungkin maksudnya ya? Jadi dari mulai pertemuan hari ini, ingat ya, dari pertemuan hari ini kalian harus sudah membuat catatan perkuliahan atau resume perkuliahan. Supaya naon?
supaya apa yang kalian dapatkan pada saat setiap perkuliahan itu mendapatkan catatan yang penting untuk kalian jadikan bahan belajar. Jadi jangan sampai ada kesan setiap belajar karena tara nulis, tungtungna pada saat ujian atau ada tugas, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Kemudian, satu topik yang diresume harus penuh, minimal 4 lembar. Bolak-balik berarti 8 lembar. Nah, ini jadi soal nih. Pasti nggak ngerti kan? Kang, gimana maksudnya? Nah, kita lihat ini. Formatnya. Saya sudah siapkan formatnya. Ini format untuk resume mingguan. Jadi nanti dikirim di grup yang diprint oleh kalian dan dijadikan sebagai template untuk kalian tulis di sini untuk resume mingguan. Jadi resume mingguannya itu sudah disiapkan format materinya. Nah, ini. Ini ini kertasnya sudah bentuk A4 ya. Ini sudah pakai garis kiri kanan. Sini tulis nama mahasiswa, kemudian lagi NIM semester tulis, lalu mata kuliahnya apa ditulis. Kemudian topiknya apa? Contoh nih ya, untuk topik sekarang itu kan tentang kontrak kuliah RPS dan motivasi. Nah, kopikan ini, masukkan ke sini. Topiknya ini. Nah, kemudian mata kuliahnya metode penelitian. Tapi ini sebatas untuk judul yang diketiknya ya. Contoh namanya siapa di sini? Samsul Palah lah. NIM-nya berapa? Bla 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 bla. Semesternya 5. Pakai KPI lah. 5 KPI. Tuh. Topiknya ke berapa? Topik ke-1. Oke. Nama perguruan tingginya di sini tulis Syai Al Masturia. Oh. Ini baru di print. Print. Nah, ini contohnya hanya 2 lembar. Tapi dalam pelaksanaannya karena di dalam perintahnya itu kalian harus menuliskannya 4 lembar. Kalau 4 lembar berarti ada 4 yang begini ya nih. 4 lembar berarti 4 lembar bolak-balik berarti 8 halaman. Gitu. Jadi kertas yang di printnya itu hanya 4. Ini kalau misalkan mau di copy, tinggal di copy aja. Yang kedua, ini yang ketiga. Tuh. Tapi ingat bolak-balik di lembar ini. Jadi jangan sampai menulis tidak bolak-balik. Dan ini tulis tangan, di sini tulis tangan. Bukan ketik komputer, tapi tulis tangan. Kemudian, ini bisa dilihat, yang ditulis adalah pointer-pointer atau hal-hal penting tentang pokok topik materi. Ditulis dalam bentuk narasi. Jadi contoh, nomor 1, bla 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 bla. Kamu dapetin apa dari perkuliahan itu? Tulis. Dan, nah ini ada nih tabel, gambar, dan skema agar lebih dimudahkan untuk membaca tersebut. Jadi, sebaiknya kalian ketika membuat resume mingguan itu juga membuat tabel, membuat bagan, atau skema untuk membuat tulisan kalian lebih bisa dipahami.
Lalu selalu diakhiri dengan penulisan daftar pustaka di halaman 8. Kan ada 4 lembar ya. Kalau 4 lembar berarti ada 8 halaman. Nah, di halaman yang ke-8 kalian harus membuat rincian daftar pustaka. Jadi gini, resume mingguan ini harus berdasarkan pada referensi yang benar. Jadi supaya kamu itu sebelum berkuliah itu sudah memahami dulu materi yang akan disampaikan. Kemudian agar tepat waktu, ini ada tips ya, agar tepat waktu sebaiknya dikerjakan dengan sistem kredit. Maksudnya bertahap, step by step, per minggu 1 bab yang diresume. Jadi jangan sampai menunggu nanti akhir saja semua digawean, mau beres, pengalaman itu mau beres. Jadi harus step by step, bertahap saja. Hari ini contoh nih, kita kan baru selesai perkuliahan pertemuan pertama tentang RPS, metode RPS, lalu kontrak belajar dengan motivasi contohnya. Nah, selama proses kalian ikut kuliah barusan sampai dengan nanti terakhir kita selesaikan, itu kalian buat narasinya, kalian buat laporannya, kalian buat simpulannya. Jadi isi dari resume mingguan itu sebetulnya rangkuman dari apa yang kalian dengar, kalian baca, kalian tulis. Gitu. Nah, karena sifatnya tidak hanya dari materi kuliah saja seperti ini, tapi juga dari buku-buku sumber, maka sebaiknya kalian dampingi apa yang kalian tulis itu dengan buku-buku yang bisa dijadikan sumber. Jangan sampai tidak ada satupun sumber yang dikutip, itu repotnya. Ya. Nah, kemudian nanti hasil dari resume tersebut, kalau misalkan nih dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 yang ada 14 materinya karena di luar UAS dan UTS, itu kemudian mau kan sudah beres ditulis nih, tulis tangan. Nah, kalian siapkan covernya, lalu siapkan juga kata pengantar, daftar isi, dan biodata si mahasiswa itu ditik di Word, boleh itu. Kalau untuk cover, kata pengantar, daftar isi, dan biodata itu boleh disimpan di depan ya, dengan menggunakan apa sebutnya, resumenya itu diketik, boleh. Apa ininya, cover, kata pengantar, daftar isi, biodatanya boleh diketik. Tapi kalau isi dari resumenya itu harus tulis tangan. Ada pertanyaan biasanya dari mahasiswa, Kang, kenapa pakai kudu tulis tangan, kan zaman geus modern, zaman geus maju, makanya ditulis pakai tangan. Jawabannya saya balikin lagi kepada Anda. Kalau pakai komputer itu biasanya supaya cepat beres, dia cari bahan-bahan di internet, di copy, diedit sedikit, lalu tempel di situ. Tapi itu dibaca. Adanya niat pemberian tugas ini adalah bagaimana kalian bisa mempersiapkan dulu materi pembelajaran sebelum kuliah, dibaca dulu untuk kalian dapatkan ilmu sebelum kalian kuliah. Itu tugasnya, niatnya atau purpose-nya di situ, tujuannya di situ. Nah, nanti setelah beres pertemuan ke-15, nah kalian kan berarti udah beres tuh, tinggal dijilid. Nah, beres dijilid, nanti dikumpulkan. Dijilidnya dengan menggunakan hardcover. Akhirnya kebayang lamun aya 14 materi dikali 4. Berarti ada 78 halaman. 78 lembar buku yang itu isinya bolak-balik. Kan bolak-balik ya. Tidak hanya halaman depannya tapi juga halaman belakangnya. Nah, itu dikumpulkan pada waktu pertemuan ke-15. Nanti kita akan lihat pertemuan ke-15 nah tanggal baraha. Pokoknya ingat hari ini kita pertemuan pertama. Nah, untuk kertas yang dipakai, format linknya, nah nanti tadi saya sudah sampaikan ada format untuk penulisan resume mingguan. Jadi bukan di buku tapi di kertas yang nanti dibagikan pada kalian. Oke ya. Nah, itu yang pertama, tugas resume mingguan. Kenapa dimulai dari tugas?
supaya kalian dari mulai sekarang sudah on the track membaca. Jangan sampai ada cina kakareke asup pertemuan 1 teku dulu baca. Ayo jadi soal. Rata-rata mahasiswa tuh enggan gitu untuk melakukan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Next. Nah, sekarang kan kalian minggu depan itu sudah mulai membuat artikel, ya. Kemudian harus sudah membuat PowerPoint juga. Nah, pasti ada pertanyaan, Kang, materinya kumaha gitu. Nah, karena ini 12 ya. Kenapa 12? Karena tadinya sih kirain jumlahnya lebih dari 10. Ternyata jumlah kelas Anda kan hanya 10 orang. Nah, nanti akan dibagi 10 aja karena setiap orang itu pasti pegang satu materi. Diskusi itu diadakan di pertemuan kedua, berarti sudah minggu depan sudah diskusi. Kemudian materi tugas 2 atau materi tugas 2 itu dibagi adalah materi nomor kelompok dibagi 12 kelompok. Kalau ini 12 ya, kita ganti dulu. Jadi 10 kelompok. Ya. Materi tugas 2 ini. Kemudian saat menjadi petugas dalam diskusi itu wajib hadir. Jadi jangan sampai harusnya dia tampil diskusi terus tidak hadir. Nah, ini repot nih. Tolong dari mulai sekarang dipastikan bahwa kalian itu hadir pada saat diskusi. Apalagi kalau pas kebagian diskusinya itu wajib hadir. Nggak boleh nggak hadir. Ya. Karena hanya 10 orang, makanya sih teka kemot gitu ya. Masa sih teka kemot gitu. Oke. Nah, ini yang mungkin jadi persoalan yang mudah-mudahan kalian mau belajar. Tinggal kaliannya mau apa enggak belajarnya. Nah, ini kita akan lihat dulu. Kang, hari artikelnya model kumaha. Saya akan coba perlihatkan ininya ya. Template-nya. Ini template untuk artikel. Ini sudah disiapkan sedemikian rupa. Nanti gambar dan lain-lainnya nanti kita akan coba pastikan diselesaikan. Ini kita ganti nanti bukan Garamond deh. Biar apa? Biasanya Arial. Kalisto MP. Kalisto aja dah. Buat kalian yang belum pernah belum pernah mengerjakan tugas-tugas seperti ini, nanti kita akan lihat bisa apa enggak. Pasti bisa lah ya, pasti nggak bisa. Oke. Jadi kalau dulu biasanya bikin makalah itu kan, kalau tugas kuliah biasanya kan bikin makalah ya. Nah, kalau sekarang bukan bikin makalah, tapi menggunakan template artikel. Ini template-nya. Bisa dilihat di sini, ini judul artikelnya. Kemudian di sini ada nama mahasiswa, tulis. Kemudian tuliskan nama perguruan tinggi, berarti LSTL Mas Surya. Emailnya, nama email kalian. Perataan kiri maksudnya ke kiri ya, tidak di tengah, tidak di kanan, tapi di kiri. Kemudian abstrak. Nah, abstraknya pakai bahasa Indonesia dan juga pakai bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris nih yang saya berikan tanda kuning. Kalau ini saya berikan tanda hijau. Ini bahasa Indonesia. Nah, abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris ini harus ada apa saja. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, gunakan Kalisto MT12 untuk tubuh abstrak dengan 1 spasi antar baris, jadi jangan lebih dari 1 spasi. Terdiri dari 200 kata, ya jangan lebih daripada, terdiri dari 200 kata, jangan lebih. Isi dari abstrak itu adalah menginformasikan masalah, tujuan atau berisi tujuan penelitian atau tujuan penulisannya, tujuan penulisan lebih tepatnya. Lalu ada metode, metode itu ada jenis, ada pengumpulan data,
penelitian dan lain-lain. Hasil penelitian itu merujuk pada data yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, dampak dan simpulan atau ringkasan temuan dan hasil penelitian. Nah, setelah beres abstrak, nah kalau kalian pasti bingung, Kang, abstrak teh geningan lieur, nyieun oge ieu lieur, kudu kumaha atuh. Nah, caranya kalian nanti akan saya kirim beberapa contoh artikel yang nanti mudah-mudahan bisa kalian jadikan sebagai perbandingan untuk belajar bagaimana cara membuat artikel ilmiah. Lalu, ada keyword. Nah, keyword itu kata kunci, ditulis dengan menggunakan Kalisto 12 MT italic, dituliskan 3-5 berdasarkan konsep inti atau esensial berdasar dari artikel disusun berdasarkan abjad. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan kalian belum paham, saya yakin kalau susah pahamnya, kalian nanti akan saya berikan contohnya. Oh, abstraknya iya maksudnya. Ya. Lalu ada abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia juga sama, gunakan jenis Kalisto 12 dengan spasi 1, rata kiri dan kanan, terdiri dari suatu kata abstrak terdiri berdasarkan abstrak berisikan tujuan, metode, hasil, temuan, dan simpulan. Persis sama dengan ini. Pokoknya samakan dengan ini. Nah, abstrak berisikan tujuan. Nah, tulisan di data. Bedanya kalau dalam abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, kalau abstrak biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Next, ada juga kata kuncinya. Jadi keyword ID bahasa Inggris mah keyword, bahasa Indonesia kata kunci. Gunakan huruf Kalisto 12 italic, 3-5 kata penting yang mewakili tulisan disusun secara nomor urut abjad. Itu. Nah, lalu setelah kalian menuliskan di sini artikel, judul, di sini nama penulis, ini ada alamat perguruan tinggi, email, abstrak, keyword, ada abstrak dalam bahasa Indonesia, ada abstrak dalam bahasa Inggris. Lalu setelah itu masuklah ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan, ini berarti apa ya? Sebutnya kalian biasanya kan kalau dalam bab 1 nyieun makalah ada latar belakang masalah kan kadar itunya. Nah, di artikel juga sama begitu. Tapi ingat, di dalam artikel tulisannya jauh relatif harus lebih singkat, tidak boleh panjang lebar. Jadi harus irit penggunaan kalimat dan kata yang digunakan dalam penulisan artikel tersebut ya. Ini kita akan lihat. Pendahuluan harus dimulai perlu menggunakan huruf kapital. Kalisto MT 12 ya, iyalah pasti, makanya itu pakai kapital ya. Kemudian yang kedua, subjudul dibatasi oleh 2 ruang di dalam tubuh artikel. Harap buat pengaturan halaman pengolah kata Anda ke format A4 8,27 11,69 cm dengan margin bawah 3 cm, atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm. Kita akan lihat layout ini, kertas yang ada di Word ini. Apakah yang barusan diobrolin ada? Tuh, 3, 3, 3, 3, 2,5. Ada kan? Berarti sesuai nih. Template-nya A4 juga. A4. Kemudian, untuk bagian kertas, silahkan gunakan Kalisto 12 spasi tunggal. Berarti cuma 1 spasi, tidak lebih. Lalu isi artikel harus sebagai berikut. Ada judul artikel, tadi sudah di atas. Lalu ada nama penulis, afiliasi dan alamat email penulis. Lalu ada abstrak, baik dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Lalu ada kata kunci, kemudian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Ada sebetulnya bagian yang lain selain sampai dengan simpulan adalah ucapan terima kasih jika ada, dan juga daftar pustaka. Nah, makanya kenapa ini saya coret sengaja, karena untuk bisi ayana kudu nyieun ucapan terima kasih itu juga boleh boleh ditulis ya, boleh ditulis. Oke.
Jangan beri nomor pada kertas Anda. Semua teks, gambar, dan tabel, ini mungkin harus saya edit ini. Beri nomor pada halaman kertas Anda. Nah, ini beri nomor saja. Beri nomor pada kertas, beri nomor halaman pada kertas Anda. Nah, ini saya berikan contoh. Untuk halaman pertama, angka halaman ditulis di bagian tengah bawah. Untuk halaman yang selain pertama, angka untuk halaman ditulis di kanan atas. Pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas. Gitu, Pak. Ya. Juga kalian mahasiswa semua. Lalu, semua teks, gambar, dan tabel harus dalam bahasa Inggris untuk artikel berbahasa Inggris. Harus dalam bahasa Arab untuk artikel bahasa Arab. Harus dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia untuk artikel yang berbahasa Indonesia. Tuh. Kalau Anda kan pakai bahasanya Indonesia, berarti untuk teks dan lain-lainnya itu pakai bahasa Indonesia. Kemudian harus selalu ditulis dengan font Callisto MT12, terutama juga dalam gambar dan tabel. Panjang artikel adalah 6.000 sampai 8.000 kata. Berarti kalau dicek masih sangat sedikit itu. Ya, masih sangat sedikit. Tapi nggak apa-apa. Nah, tujuan artikel itu bukan untuk panjang sebetulnya, tapi untuk benar. Dalam penulisan artikel ini diwajibkan. Nah, ini nih. Dalam penulisan artikel ini diwajibkan menggunakan kutipan yang terbaru. Yang terbaru itu standarnya 10 tahun terakhir. Kalian boleh gunakan artikel jurnal, kalian juga bisa menggunakan buku-buku yang relevan. Itu yang rentangnya 10 tahun terakhir. Berarti kalau sekarang tahun 2021, kurangi 10 berarti 2011. Di atas itu 2010, 2009, dan lain-lainnya itu tidak kita pakai. Ya. Karena nggak boleh gunain buku yang out of date. Nah, pendahuluan harus mencakup latar belakang masalah dalam penelitian yang ditulis secara jelas dan singkat untuk menjelaskan mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan atau dijelaskan melalui penelitian. Itu harus dijawab dulu, Pak. Lalu kajian pustakanya apa? Di dalam apa itu? Di dalam bab 1, bukan dalam bab 1, di dalam pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya ada latar belakang masalah, ada kajian pustaka, ada perumusan masalah, teori, tujuan, hipotesis jika ada. Maksudnya hipotesis jika ada teh, kalau misalkan penelitian Anda kuantitatif, lalu suatu saat Anda harus presentasi pakai bahasa Inggris, ya Anda kan tinggal perbaiki saja. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Pasti ada pertanyaan gitu. Karena kalau dalam penulisan artikel yang berbasis internasional, abstrak itu menjadi bagian yang paling sering dilihat duluan untuk dipelajari oleh orang-orang sekitar kita. Jadi hati-hati, nulis abstrak juga yang betul. Kenapa? Karena ada bahasa Inggrisnya. Dalam rangka apa? Karya kita dibaca, ditelaah, tidak hanya dan dipahami oleh orang Indonesia, tapi juga oleh orang di negara lain. Nah, jangan lupa cantumkan sumbernya. Ini juga jangan lupa nih. Ya, jangan lupa cantumkan sumber. Lalu selanjutnya ada metode. Ini juga masih besar semua nih. Metode. Metode terdiri dari deskripsi tentang jenis penelitian,
kemudian pengumpulan datanya, lalu sumber datanya, tipe datanya, dan analisis datanya. Itu ditulis dalam bentuk paragraf. Jangan lupa cantumkan sumbernya juga. Nah ini. Ingat ya, metode penelitian itu ditulis oleh si penulis buku atau penulis artikel atau apapun ya. Itu dalam rangka menjelaskan bagaimana cara si peneliti itu melakukan penelitiannya. Makanya ada yang disebut dengan metode penelitian. Ya, itu harus bisa mendeskripsikan jenis penelitiannya apa, pengumpulan datanya bagaimana, sumber datanya bagaimana, tipe datanya bagaimana. Gitu. Dan itu kalian akan bisa kuasai kalau belajarlah untuk menulis artikel. Belajarlah untuk membaca YouTube tentang bagaimana cara menyusun artikel ilmiah. Karena prinsipnya tidak ada yang tidak ada. Semuanya ada. Tinggal kitanya mau mencari atau tidak. Untuk metode ya. Oke. Nanti jangan bingung-bingung, nanti juga pasti ada pengarahan. Tenang aja. Hasil dan pembahasan. Ini untuk bagian ketiga. Jadi bagian tadi pertama adalah pendahuluan, yang keduanya metode, yang ketiganya adalah hasil dan pembahasan. Nah, karena tema-tema yang akan diangkat oleh Anda itu adalah tema-tema yang berbasis pada keilmuan-keilmuan sesuai dengan jurusan Anda masing-masing, berarti dari mulai sekarang harus dipastikan, Pak, bisa nggak? Atau Kang, bisa nggak saya penelitiannya dengan kuantitatif? Atau bisa nggak saya dengan kualitatif saja? Atau bahkan juga ada yang pertanyaan, Kang, bisa nggak saya penelitiannya mixed method gitu? Nah, prinsipnya tidak ada yang tidak boleh selama belum ada yang melarang. Tinggal pertanyaannya, Andanya mau apa enggak? Gitu. Oke, lanjut dulu deh. Temuan hasil. Jadi dari hasil dan pembahasan yang warna saya kasih warna apa ya? Ini hasil dan pembahasan. Kalian tampilkan dulu hasilnya apa. Ketika hasilnya sudah ditampakkan, baru dibahas. Nah, di sini biasanya mahasiswa yang baru masuk tuh kelepek-kelepek biasanya. Yang main can diajar terus nyen karadia, kulier dan lain-lain. Nah, ini juga perlu ada kesadaran dari semua pihak bahwa yang namanya belajar itu haruslah sesuatu yang baru, jangan sesuatu yang sudah dikuasai. Kalau sesuatu sudah dikuasai kan masalah rata-ratanya pada mau belajar lagi. Nah, menginformasikan sejumlah data penting atau asli yang diperoleh dari kuesioner, survei atau dokumen atau wawancara observasi dan teknik pengumpulan data lainnya. Dapat dilengkapi dengan tabel atau grafik untuk mengklarifikasi hasil. Bagian hasil tanpa ada acuan referensi. Nah, ini yang biasanya jadi soal tuh di sini sebenarnya. Mahasiswa kadang-kadang apa naon menjadi temuan masalah. Jadi ya, buat semuanya nih, kalian yang kelas KPI, hati-hati. Dari mulai sekarang tugas kalian banyak. Nanti akan saya coba sampaikan satu-satu apa saja tugas kalian itu. Ya. Ini contoh kalau ngutip buku, ini ngutip tabel. Kalau tabel tuh begini nulisnya, jangan Jadi hanya yang landscape-nya aja, bukan yang vertikalnya. Nah, vertikalnya kolom nggak ada. Ya. Ini kalau gambar, bedanya kalau tabel disimpan di atas nama tabel satunya, kalau gambar itu di bawah gambar satu. Gitu. Oke, sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu boleh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut dulu sedikit lagi. Tadi kan ada temuan hasil, ya, temuan hasil. Lalu ada pembahasan. Nah, pembahasan itu analisis lah. Kita pakainya pembahasan aja. Nah, penyajian data yang telah ditafsirkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik tertentu dan telah diproses oleh teori tertentu juga. Nah, ini juga ide dari peneliti.
Nah, kutipan dalam teks ini akan saya coba kopikan juga di atas di sini biar kalian pada baca juga. Ah, kutipan atau sitasi disebutnya dalam teks ini menggunakan American Psychological Association Second Editions menggunakan reference manager Mendeley. Nah, iya biasanya nusok jadi riweuh teh. Sebab naon banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul dari mahasiswa yang sedang belajar Mendeley. Ya, kenapa ini harus disampaikan? Ya, suka tidak suka suatu saat kalian juga bakal ketemu dengan Mendeley. Kalaupun nggak mau, ya nanti juga bakal ketemu. Ah, nggak mau juga, ya terserah lah. Ya, saya sih nggak mau ambil pusing. Ya, andanya nggak mau belajar, bejaan tuh bisa, ya saya diemin, nggak bakal ome-ome deh. Mau masuk syukur, enggak juga terserah. Yang kemudian kan nilai keluar, kemudian mau arah hukum, mau ayah mau ayah nilainya. Oke. Lalu ada simpulan. Nah, simpulan itu tulis dengan ringkas dan jelas hasil penelitian, kemudian jelaskan konsekuensi logisnya dalam mengembangkan sains teoritis dan praktis pendidikan. Simpulan tidak diidentasi, jadi untuk 1, 2, 3, 4 nggak begitu, tapi dinarasikan. Tapi dalam bentuk narasi atau paragraf gitu. Oke. Nah, ini daftar pustakanya. Ini mah sakudunanya, sakuduna ya, sakuduna. Tulis referensi itu yang betul-betul dikutip oleh kita. Jangan menuliskan referensi yang tidak kita kutip bukunya. Ah, saloba, we penting mah. Nah, lain saloba kan ya. Tapi ada asal kudu asal benar kan ya. Yang saloba. Yang harus dituliskan itu adalah artikel ataupun juga bahan-bahan yang memang secara sadar digunakan oleh si peneliti, dan ini yang paling penting, apa yang ditulis di dalam di dalam artikel ini kalian harus betul-betul dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, laksanakan dulu. Ya, kenapa? Isi jadi temuan gitu maksudnya. Wah, ya mah geningan nggak bohong nih, nggak kan bisa gitu. Copy paste ya mah ya skripsi makalahnya ya artikelnya ya saya contohnya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Digunakan penulisannya menggunakan American Psychological Association Second Edition. Kayak gini nulisnya. Saya nggak ngerti ini apa sudah benar apa belum. Kalau belum nanti kita perbaiki. Saya akan coba berikan contoh Mendeley itu kayak gimana sih, Kang? Masuknya di reference. Masuk. Apa tadi? Nah, ini. Harus betul-betul diawali. Oh, nih, gimana lah ini? Contohnya, Suharsini. Karena sudah ada, saya tutup dari sini. Oh, iya, bentar.
Nih, kalau untuk apa ini? Penulisan apa ya? Daftar pustaka, apa kutipan itu kalau untuk yang apa American Psychological Association tuh begini. Apalagi Komariah. Nih. Ya. Lalu contohnya lagi bentuknya begini rata-ratanya. Apalagi contohnya. Nah, ini kalau kalian tulis apa ini? Bibliografinya itu tidak akan kelupaan, tinggal insert saja muncul tuh. Nah, tentu ini harus ditutup ya, tidak hilang. Oh, nulisnya begini langsung tuh. Kalau terjemahan nanti ada contohnya juga. Nah, tugas kalian berarti perlu belajar tentang bagaimana mengoperasikan Mendeley. Tahu kul masalah nama. Ya. Pasti ada pertanyaan. Kang, Mendeley itu kumaha, cara belajarnya gimana? Bisa mau saya belajar? Saya kan terbuka laptop, kumaha tuh? Nah, kan begitu aja. Dan itu bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari. Saya nanti akan coba kirim buat Anda cara-cara instalasi Mendeley sampai dengan pelaksanaan penelitian. Oke, sampai di sini dulu deh sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Sebentar, saya ke toilet dulu sebentar. Jangan. Ada yang menanyakan? Silakan. Abak tuh orang abak juga. Iya, di sebelah sana. Ada? Otomatis dia. Assalamualaikum, Akang. Halo. Ya. Akang, jadi untuk minggu ini udah mulai ngeresum. Ya. Materi yang barusan disampaikan itu juga dikembangkan. Jadi tidak hanya jadi gini, gimana caranya materi ini jadi berkembang gitu. Hanya aku ingin bertanya. Baik, Kang. Kalau artikelnya apa? Artikelnya dibahas nggak gitu atau materi artikelnya?
Akang, Akang untuk materi artikelnya bagaimana? Materi artikel gimana? Iya, ini nih. Ini contoh ya. Oh, oh ini. Oh, yang mana? Oh, jadi semuanya sama Kang materinya? Ya enggak, tiap orang satu. Maksudnya apanya? Kalau untuk resume itu semua materinya sama, cuma kan pengembangannya masing-masing. Kalau untuk artikel yang nanti disajikan per orang kan ini belum pembagian kelompok, belum ya. Iya, Kang. Nih, ini contoh nih ya, cuma contoh aja. Oke, mau nulisin dulu siapa saja nama orang-orang di semester 5 ini KPI. Bentar. Di setiap bentar ya, saya cek dulu deh. Ini ada, coba cek ya. Nih, untuk kan ada 10 orang nih. Dari mulai A, L, N, S, E. Ini malah laki-lakinya 4 ya. Laki-lakinya 4, perempuannya 6. Oke. Saya Ya, Pak. Untuk nomor 1 cek dulu deh. Ya. Nih. Berarti ini. Berarti ini. Oh iya, salah. Nah ini 1. Kemudian Siti Fatimatus Zahra untuk 2. Kemudian nomor 3 Neng Mesyan. Kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Tanggal 3, Pak. 9 2020. Ada tugas, Pak. Kemudian Cep berarti tanggal 10 minggu depan. Kemudian Siti Fatimatus Zahra tanggal 3. Kemudian Neng Nisan itu tanggal 24. Ini hanya penampilannya ya. Tapi kalau untuk materinya dikumpulkan semuanya nanti saya kasih tahu nih. Untuk artikel dan PPT
dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021. Nanti ada ini alamatnya kemana nih, ada nih. Kirim ke sini nih. Emailnya ke sini. Hai. Dan upload di ada lagi nguploadnya di sini nih. Oh, ada. Ada orang Cianjur. Ada Pak. Iya, gak apa-apa. Ini aja dulu. Kemudian Pak. Iya, ya semua. Kalau tugas yang nyatet itu gimana, Pak? apa? Tugas yang dicatetan. Ya tadi kan sudah dijelaskan. Ya. Yang kayak gitu harus sama. Harus sama gimana maksudnya? Ya maksudnya kayak ya yang dijelaskan tadi sama Bapak. Iya, temanya sama semua, cuma kan nanti elaborasinya beda-beda, penjelasannya beda-beda. Oh, ya. Ini baru 10, baru 6 ya. Nanti kita akan satu-satu lagi nih. Kemudian Lutfia. Coba di unmute dulu tuh suaranya, di unmute biar berisik. Nih, untuk timelinenya, berarti minggu depan bagian chat silakan dicari materinya ini. Metode komunikasi penyiaran Islam dan metodologi penelitiannya. Pokoknya cari tentang dasar-dasar metodologi penelitian dihubungkan dengan komunikasi penyiaran Islam. Baik, Kang. Oke, untuk Siti Fatimah Zahra
ini tentang proses penelitian. Berarti kamu mencari bahan-bahan yang terkait dengan proses penelitian itu sepertinya apa saja yang harus dilakukan. Lalu untuk Nesian Normala di sini ada pemilihan topik penelitian dan pengumpulan data awal. Nah, ini berarti yang harus dilakukan oleh Nesian adalah mencari bahan-bahan tentang bagaimana cara untuk melakukan proses pemilihan topik penelitian dan pengumpulan data penelitian itu seperti apa. Tapi datanya data awal. Itu harus berbasis pada buku dan juga artikel jurnal. Lalu untuk Lutfiatun Nufus, perumusan masalah penelitian dan komunikasi penyiaran Islam. Maksudnya perumusan masalah penelitian, komunikasi penyiaran Islam. Jadi coba kamu cari dalam di internet kira-kira skripsi-skripsi tentang metode, skripsi-skripsi tentang KPI itu tema-temanya tentang apa saja, perumusan materinya tentang apa saja, rumusan masalahnya seperti apa saja. Nah, ini harus juga diketahui tentang teori tentang bagaimana caranya untuk merumuskan masalah penelitian. Lalu untuk Riza Fadilah, judulnya penyusunan teori dan pengajuan hipotesis. Nah, ini juga sama, sebetulnya banyak referensi banyak disebutkan ini. Penyusunan teori dengan pengajuan hipotesis ini. Tapi yang terkait dengan komunikasi penyiaran Islam. Kemudian untuk Samsul Palah, desain penelitian komunikasi penyiaran Islam. Jadi dari mulai sekarang, buat Samsul, tolong dicari tentang desain penelitian KPI itu seperti apa saja. Ini sebagai bahan kalian untuk penelitian. Ada beberapa buku yang bisa kalian beli, ya beli aja, jangan fotokopi, essay dan fotokopi mah. Tentang metode penelitian komunikasi. Termasuk ada juga buku tentang metode penelitian KPI, itu ada bukunya. Tapi saya belum catat di sini. Ini contoh metode penelitian KPI itu mana ya? Metode penelitian KPI, nanti saya buka dulu ya. Oh, nggak ada malah. Tadi mah ada. Ini bisa dipakai beberapa ini ya. Ini buku-buku tentang metodologi penelitian komunikasi. Jadi dari mulai sekarang buku-buku ginian tolong dibelilah ya, karena penting juga nih. Kemudian untuk kelompok 8 Siti Lutfiah kelompok 7 dulu ya. Itu ada siapa ini? Ajeng Nurbaiti Rahman. Rancangan data penelitian komunikasi penyiaran Islam. Pokoknya kontennya tentang KPI aja, jangan keluar dari KPI karena kalian kan sedang penelitian untuk KPI. Lalu untuk Siti Lutfiah itu instrumentasi dan skala pengukuran. Itu juga dicari. Lalu Adistia Nurul tentang rancangan teknik dan metode pengumpulan data penelitian. Untuk KPI ya, jadi jangan sampai keluar dari KPI. Lalu untuk nomor 12, untuk kelompok 8 ini ada Fikri. Ini kelompok terakhir, box 10, rancangan populasi dan sampel penelitian untuk KPI. Jadi fokusnya fokus di KPI saja. Nah, nanti untuk bagian rancangan teknik analisis data, tata cara penulisan laporan, kemudian lagi
latihan menulis proposal untuk penelitian nanti akan saya sendiri yang menyampaikan nanti di akhir. Ya, di akhir. Nah ini jangan lupa nih artikel dan PPT untuk diskusi itu. Jadi minggu depan itu sudah mulai kelompok 1, berarti tampil siapa sih? Encep Muhammad Nawawi itu nomor 1 minggu depan ya. Ini awas nih ada yang nomor 4 nih. Penulisan artikel harus menggunakan reference manager Mendeley. Nanti saya akan WA-kan di grup tentang bagaimana caranya belajar tentang Mendeley. Jadi kalau untuk saya sampaikan pada kalian hari ini, kalau kalian tidak belajar secara mandiri ya, artinya tidak belajar ya serius untuk mau belajar gitu, ya jangan harap bisa bertahan seperti hari ini. Banyak justru orang-orang yang tidak siap untuk belajar karena tidak mau belajar mandiri. Artinya jiwa kemandirian itu harus menjadi bagian dari sikap yang dikuasai selama kalian belajar seperti ini. Jadi kalau kaliannya biasa-biasa saja, tidak tidak greget gitu, ya saya susah untuk memberikan informasinya. So yang saya akan berikan hanya petunjuk-petunjuknya saja. Sementara kalau untuk kaliannya sendiri mesti kayak gimana, nah ini kalian sendiri yang ambil. Seperti contoh hari ini tentang petunjuk. Nanti kalau mau diskusi silahkan diskusi di grup ya. Seperti gimana caranya boleh. Tapi kalau untuk bagaimana kalau kaliannya udah malas duluan ya susah. Nggak bisa. Ya. Sama sekali nggak bisa. Apalagi sekarang udah semester 5 ya. Kalau semester 5 itu sudah tidak ada kata mundur. Tuh, saya WA-kan beberapa YouTube tentang Mendeley. Nanti juga saya akan kirimkan beberapa bahan untuk kalian pelajari tentang Mendeley. Jadi, ayo nama tugasnya kumacarana belajar untuk sesuatu yang belum pernah dikuasai. Belajar untuk sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah kalian pelajari. Tapi memang seharusnya sudah begitu. Justru jangan sampai hanya belajar yang sudah bisa-bisa saja. Jadi nanti kalau sebatas apa yang kalian bisa itulah yang kalian kerjakan, itu nanti kalian akan mendapatkan banyak kesulitan. Pasti kesulitannya itu tinggi sekali. Terutama ketika sesuatu yang baru itu tidak mudah juga untuk dikuasai ternyata. Diperlukan cara-cara khusus untuk kalian bisa belajar tentang sesuatu yang baru, termasuk seperti halnya tadi disampaikan terkait dengan Mendeley ini. Nah, maka saran saya belajarlah untuk sesuatu yang belum kalian bisa. Jangan dulu mengeluh dengan situasi dan suasana, karena orang di luar sana juga tidak ada yang mau peduli dengan urusan itu. Nanti kita akan cek bagaimana caranya kalian untuk memasukkan buku yang belum ada Mendeley-nya, belum ada file PDF-nya, tapi bisa muncul di Mendeley. Hanya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang thinking out of the box, mereka yang bisa bertahan di era seperti ini. Tapi buat orang-orang yang banyakkan yang ngeluh, ya jangan pernah memikirkan yang lain, ngeluh aja sendiri. Ya. Oke. Ini waktunya tuh sampai jam berapa sih kita tuh? Sudah habis atau masih ada?
Halo? Halo? Kalau nanti biasakan kalau untuk kuliah di on-kan kameranya ya. Kalau kameranya tidak di-on-kan, saya pastikan tidak akan saya absen nanti. Karena dianggapnya nggak ada. Ya. Oke. Ini Ajeng ada nggak orangnya? Ada. Ini semuanya ada, Kang. Yuk. Kalau nanti mah jangan begitu ya. Minimal satu orang satu. Jangan ngabring begitu jadi kayak nggak ada usaha gitu loh. Ya. Kalau saya mah ngomongnya pahit-pahit aja nggak ada manisnya. Ya. Karena Ada yang nggak punya aplikasinya, Kang. untuk itu ya susah. Apa? Sebagian nggak ada yang punya aplikasinya. Aplikasi apa? Aplikasi Zoom meeting ya, Kang? Lalu tinggal nge-download ya sih amat sih. Kan kebanyakan yang di KPI kan yang mondok, Kang. Jadi di pondoknya nggak pada bawa HP gitu, nggak diizinin bawa HP. Gimana caranya lah? Dari dulu juga yang pesantren banyak sih. Gimana caranya deh, atur aja sendiri dah. Ya. Mau HP-nya Iya. disimpan di teman, mau laptopnya disimpan di teman, aturlah yang gituan mah. Kalian tuh harus lebih kreatif gitu, jangan banyak alasan gitu. Dan tiba lagi rumah pesantren di Almas mah loba tuh. Ya. Terus nanti kalau misalkan kalian mau ngejain skripsi, laptopna eueuh karena di pesantren kayak nggak boleh bawa laptop, terus jadi teu skripsi gitu. Banyak itu. Jadi jangan pesantren itu dijadikan alasan, tapi dijadikan sebagai cara kalian berpikir dan bertindak kreatif gitu loh. Ya. Hanya dengan kreativitas kalian bisa berkembang. Jangan berpikir yang lain-lain dulu. Ya. Ini saya akan coba nanti uploadkan di YouTube kalian untuk bisa pelajari dan kuasai dengan sebaik-baik. Karena mau tidak mau kalau kita tidak pernah pandemi untuk mau belajar ya jangan harap kalian bisa bertahan gitu di dunia sekarang itu. Ya. Makanya kalau yang hadir apa yang nggak hadir ya saya sudah tidak lagi mikirin deh. Tapi nanti tiap absensi tolong nanti ada bantuan dari teman untuk menuliskan daftar nama orang yang hadir dengan tidak hadir. Ya. Saya pikir itu saja dulu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan di grup, ya, silakan tanya di grup. Ya. Jadi langsung dicoba, diketik. Silakan di grup.